Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, alhamdulillah pada hari ini atas rahmat Allah kita bisa bertemu kembali di dalam pembelajaran aktif dan inovatif bersama Ibu Nia Duni Kurniawati untuk pembelajaran IPA kelas 7. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita membaca doa dan kita membaca ayat pembelajaran dulu. Nah, untuk menambah semangat hari ini dan menambah keberkahan kita hari ini, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita lanjutkan dengan membaca ayat pembelajaran yang berhubungan dengan materi hari ini, yaitu berada dalam surat Al-Mu'min ayat 14. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan dan kita membaca ayat pembelajaran untuk pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk menambah semangat hari ini, mari kita beryel-yel Al-Fida dulu. Cerdas cendekia bersama Al-Fida. Fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Al-Fida cendekia, soleh, berilmu, dan beradab. Masya Allah, alhamdulillah. Baik anak-anak, alhamdulillah tadi kita sudah membaca doa, kemudian membaca ayat pembelajaran, dan bersama-sama yel-yel Al-Fida. Mudah-mudahan kalian semangat ya. Namun sebelum ke materi, akan Ibu sampaikan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami konsep sel. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami fungsi organel sel, dan yang ketiga adalah siswa mampu memahami perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini dengan judul tingkatan organisasi kehidupan. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan tingkatan organisasi kehidupan. Di gambar ini bisa kita lihat bahwa di sini ada tumbuhan dan ada hewan. Nah, dari makhluk hidup ini disusun oleh beberapa tingkatan organisasi. Yang pertama adalah dimulai dari tingkatan yang paling kecil atau yang disebut dengan sel. Kemudian sel-sel berkumpul menjadi sebuah jaringan. Perhatikan jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Kemudian dilanjutkan dengan dari jaringan berkumpul menjadi organ. Nah, kalau di tumbuhan itu contohnya adalah daun, sedangkan kalau di hewan itu contohnya di hewan atau di manusia itu contohnya adalah jantung. Kemudian dari organ ini berkumpul bersatu membentuk sistem organ. Nah, dari sistem organ inilah terbentuk makhluk hidup, ya, bisa tumbuhan ataupun hewan. Inilah tingkatan organisasi kehidupan. Tadi ya dimulai dari sel, kemudian jaringan, lebih tinggi lagi adalah organ, kemudian lebih tinggi lagi adalah sistem organ, yang terakhir adalah makhluk hidup. Baik, sebelum kita ke yang lebih tinggi, mari kita bahas dulu yang bagian yang paling terkecil, yaitu sel. Apakah kalian tahu apa itu sel? Nah, sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Beliau adalah orang yang pertama kali mengamati sel gabus pada tumbuhan.
Kemudian dilanjutkan lagi penelitiannya. Kemudian pada tahun 1839, Matthias Kelden dan Thomas Scott Wan menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, maka dari saat itulah yang disebut dengan sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, dari sel ini ternyata setelah diteliti setiap sel terdiri dari beberapa cairan yang disebut dengan sitoplasma. Kemudian terdiri dari membran serta inti nukleus atau bahan inti. Berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi nukleus, sel terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah prokariot. Prokariot merupakan sel yang tidak memiliki membran nukleus, misalnya bakteri dan alga biru. Ini contohnya seperti gambar. Ini adalah contoh dari prokariot. Kemudian yang kedua adalah eukariot. Eukariot ini adalah sel yang nukleusnya bermembran. Contohnya adalah pada hewan dan tumbuhan. Nah, itu berdasarkan ada tidaknya membran. Sedangkan berdasarkan jumlah selnya pun dibagi menjadi dua, yaitu makhluk hidup yang bersel tunggal atau yang disebut dengan uniseluler, dan makhluk hidup yang bersel banyak atau yang disebut dengan multiseluler. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah yang disebut dengan makhluk hidup bersel tunggal ini adalah seluruh kegiatan hidupnya dilakukan oleh sel itu sendiri. Contohnya adalah pada bakteri dan protista. Ini contohnya ya, makhluk hidupnya antara bakteri dan protista. Kemudian, makhluk hidup yang memiliki banyak sel atau yang disebut dengan multiseluler membagi tugasnya masing-masing tergantung dari sel itu sendiri. Contohnya pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Struktur sel. Nah, kalau kita membahas struktur sel, secara umum sel itu tersusun dari membran dan protoplasma. Protoplasma ini terdiri dari sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel dan organel-organel. Lalu apa itu organel? Organel merupakan bagian sel yang memiliki fungsi khusus. Perhatikan gambar di bawah ini adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Maka yang pada gambar ini yang disebut dengan organel sel, yaitu bagian-bagian sel yang mempunyai fungsi masing-masing. Mari kita bahas satu persatu organel sel. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel tersusun atas fosfor, kemudian lemak, kemudian karbohidrat dan protein. Membran sel berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar dan masuk sel. Jadi membran itu adalah sebagai pelindung dari sel. Perhatikan gambar. Nah, yang merah ini disebut dengan membran sel. Dia sebagai pelindung dan juga sebagai lalu lintas pengatur untuk keluar dan masuknya sel. Membran sel bersifat semi-permeable, artinya membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu. Ini gambarnya ya, ini gambarnya dari membran sel. Baik, kita masuk ke organel sel yang kedua, yaitu sitoplasma. Apa itu sitoplasma? Perhatikan gambar di samping ini. Ini adalah gambar dari sitoplasma, nih yang berwarna biru. Apa itu sitoplasma? Sitoplasma merupakan cairan yang berada di dalam sel. Karena sitoplasma ini mengandung berbagai macam zat, diantaranya adalah protein, lemak, karbohidrat, dan zat-zat anorganik, serta enzim, vitamin, dan hormon. Fungsi dari sitoplasma itu sendiri adalah sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel dari zat-zat yang disebutkan tadi. Yang ketiga, organel sel yang ketiga adalah nukleus atau inti sel. Ya, nukleus, perhatikan ini yang ibu tunjukkan, ini yang disebut dengan nukleus. Nukleus ini adalah inti dari sel. Nukleus terdiri dari membran, kemudian cairan inti atau yang disebut dengan nukleoplasma. Kemudian juga di dalam nukleus ada kromosom dan
ada juga anak inti yang disebut dengan nukleus. Cairan inti tersusun atas air, protein, dan mineral. Apa itu kromosom? Kromosom merupakan pembawa sifat keturunan yang tersusun atas benang-benang kromatin. Ini adalah bisa membawa sifat keturunan. Nah, nukleus ini berperan dalam pembuatan komponen ribosom. Kemudian yang keempat, organisel yang keempat adalah mitokondria. Nah, di dalam sel ada yang disebut dengan mitokondria. Gambarnya seperti ini. Perhatikan, mitokondria adalah organel yang bermembran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Ya, semakin aktif suatu sel, maka semakin banyak mitokondrianya. Karena mitokondria ini adalah sebagai tempat penghasil energi. Selanjutnya, yang keenam, organisel yang keenam adalah ribosom. Ribosom berbentuk butiran-butiran. Perhatikan gambarnya, ini ada ribosom berwarna biru dan merah. Ribosom ada yang menempel pada membran retikulum endoplasma dan ada pula yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi dalam pembuatan sintesis protein. Ya, tadi kalau mitokondria itu adalah sebagai tempat penghasilnya energi, sedangkan kalau ribosom itu sebagai tempat pembuatan sintesis protein. Kemudian yang ketujuh, retikulum endoplasma. Apa itu retikulum endoplasma? Merupakan saluran yang berliku yang membentang dari inti sel menuju sitoplasma. Kalau di gambar di samping ini, gambar yang kecil, maka yang disebut dengan retikulum adalah bagian yang di sampingnya antara inti sel dan sitoplasma. Ada yang disebut dengan RE atau retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah RE kasar atau retikulum endoplasma kasar dan RE halus atau retikulum halus. Apa perbedaannya? Pada membran RE kasar terdapat ribosom, sedangkan RE yang halus atau retikulum endoplasma tidak ditempeli oleh ribosom. Kemudian apa fungsi dari RE itu sendiri? RE berfungsi atau berperan untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel, atau kalau kita sebut adalah sebagai driver, pengirim atau penyalur bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organisel ke organisel lainnya. Yang kedelapan, badan Golgi. Perhatikan gambarnya. Ini adalah gambar dari badan Golgi. Badan Golgi berbentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Perhatikan, tumpuk atas, bawah sampai ke bawah. Ya, kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Kemudian fungsinya badan Golgi ini adalah berperan untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh RE dan menyalurkan ke organel-organel yang dibutuhkan. Jadi berperannya untuk memodifikasi bahan-bahan tadi yang sudah dihasilkan oleh RE, kemudian disalurkan juga ke organel-organel yang membutuhkan. Yang kesembilan, lisosom. Nah, lisosom ini hanya dimiliki oleh sel hewan. Karena apa? Karena lisosom ini adalah organisel yang berbentuk kantong yang berisi enzim pencernaan. Maka lisosom ini hanya ada pada hewan ya, karena berfungsi untuk mencerna zat sisa atau makanan atau zat asing yang ada di dalam sel. Perhatikan gambarnya. Ini adalah lisosom, kantong yang berisi enzim pencernaan. Selanjutnya yang ke-10, sentriol. Apa itu sentriol? Sentriol berperan dalam pembelahan sel. Jadi sel semakin banyak. Di sini adalah fungsinya dari sentriol. Dan sentriol pun hanya dimiliki oleh sel hewan.
Yang ke-11, vakuola. Perhatikan gambarnya. Vakuola, ini vakuola. Ya, vakuola berarti ruang sel. Pada tumbuhan yang sudah tua, vakuola besar dan berisi cadangan makanan. Sedangkan pada sel hewan, vakuolanya berukuran kecil. Pada protozoa terdapat dua jenis vakuola, yaitu vakuola yang untuk berperan sebagai vakuola makanan, yaitu yang berfungsi untuk mencerna makanan, sedangkan vakuola kontratil yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan air dalam sel. Yang ke-12, perhatikan gambar yang ke-12 ini. Wow, gambarnya hijau ya. Nah, apa itu plastida? Plastida merupakan organisel yang ada hanya pada tumbuhan. Kenapa hanya ada dalam tumbuhan? Karena ternyata di dalam plastida itu terdapat 3 komponen penting. Yang pertama adalah kloroplas. Apa itu kloroplas? Kloroplas merupakan plastida yang berwarna hijau karena mengandung klorofil yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Kalau di dalam tumbuhan, kloroplas ini sangat bermanfaat sekali untuk proses fotosintesis. Kemudian yang kedua adalah kromoflas. Kromoflas berwarna kuning karena memiliki pigmen xanthofil. Nah, perhatikan ini adalah xanthofil atau kromoflas. Dan yang ketiga adalah leukoplas. Apa itu leukoplas? Leukoplas berfungsi sebagai tempat cadangan makanan pada tumbuhan. Nah, ini berarti 3 bagian terpenting dari plastida. Yang pertama adalah kloroplas, yang kedua adalah kromoflas, dan yang ketiga adalah leukoplas. Kalau kromoflas itu berisi klorofil untuk membantu dalam proses fotosintesis. Kemudian yang kedua adalah kromoflas yang berwarna kuning karena memiliki pigmen xanthofil. Dan yang ketiga adalah leukoplas yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Yang terakhir, 13, dinding sel. Dinding sel hanya terdapat pada tumbuhan. Membran sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel. Fungsi dari membran sel adalah untuk melindungi sel. Dinding sel juga menjaga bentuk sel tumbuhan tidak berubah dan kaku. Dapat Ibu simpulkan antara perbedaan struktur hewan, struktur sel hewan dan struktur sel tumbuhan. Di dalam organisel itu tadi ada nukleus, fungsinya untuk reproduksi. Di dalam hewan dan tumbuhan sama-sama ada, karena di dalam nukleus ini ada kromosom sebagai pembawa sifat keturunan. Kemudian nukleus, sintesis ribosom. Nah, sintesis ribosom ini pun ada di hewan dan tumbuhan. Kemudian ribosom bebas dan ribosom terikat RE itu fungsinya untuk sintesis protein. Di dalam tumbuhan dan hewan pun ada. Kemudian RE halus dan RE kasar fungsinya untuk sintesis dan menyalurkan bahan. Di dalam hewan dan tumbuhan pun ada. Kemudian badal Golgi. Badal Golgi tadi fungsinya untuk memodifikasi dan menyalurkan produk RE. Di dalam tumbuhan dan hewan pun kedua-duanya ada. Selanjutnya, organisel yang selanjutnya adalah mitokondria sebagai fungsi penghasil energi. Untuk hewan dan tumbuhan kedua-duanya ada. Sedangkan lisosom sebagaimana dijelaskan tadi fungsinya adalah untuk pencernaan makanan. Maka lisosom ini hanya terdapat pada hewan, sedangkan di dalam tumbuhan tidak ada. Kemudian organel selanjutnya adalah ada kloroplas yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Kalau berbicara dengan fotosintesis, maka di dalam hewan tidak ada, yang ada hanya di dalam tumbuhan. Kemudian dinding sel atau lapisan batang yang berfungsi sebagai pelindung. Yang namanya dinding berarti melindungi. Fungsinya adalah untuk melindungi membran sel. Maka di hewan tidak ada, sedangkan di tumbuhan ada. Vakuola. Vakuola fungsinya untuk apa tadi? Untuk menyimpan makanan dan mengeluarkan zat sisa. Untuk hewan dan tumbuhan ada, sedangkan sentriol berfungsi untuk pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini terdapat hanya pada
hewan, sedangkan di dalam tumbuhan tidak ada. Nah, inilah ringkasan dari materi hari ini serta perbedaan-perbedaannya antara struktur sel hewan dan struktur sel tumbuhan. Nah, mudah-mudahan penjelasan hari ini kalian bisa memahaminya. Ya, kita sama-sama belajar kembali, terus kita belajar diingatkan kembali bagaimana gambarnya, kemudian bagaimana fungsinya. Baik, kalau kalian sudah paham, silahkan dilihat, ibu punya latihan teka-teki silang ya, silahkan diisi. Misalkan nomor 1, perhatikan nomor 1, ada 7 kotak. Nah, pertanyaannya adalah inti sel. Apa itu inti sel? Nah, sesuai dengan penjelasan tadi, inti sel itu apa ya? Silahkan dikerjakan di rumah, kemudian coba diisi dan dikumpulkan saat di sekolah. Terima kasih Saleh dan Saleha. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini, materi IPA kelas 7. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Ibu akhiri, jazakumullah khairan katsiran, dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.